Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan kembali membahas tentang kajian-kajian ilmu. Yang mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dalam doa kunut ada kalimat wa innahu la yadillu mawalais wa la ya'izzu man adait. Apa artinya? Wa innahu la yadillu mawalait. Sesungguhnya orang itu tidak akan dihinakan oleh Allah apabila sudah dirahmati oleh Allah. Jadi tidak akan pernah dihinakan oleh Allah orang-orang yang sangat dikasihani oleh Allah. Makanya kita ngarepin rahmat Allah. Kalau kita ngedoain yang sudah meninggal, apa doa yang paling terbaik buat mereka? Ghafarallahu dzunubahum wa rahimahum wa satara uyubahum. Tuh kalau kita baca hadiah ahli kubur, diakhiri dengan doa kudunya mah. Seperti gini Ibu, ila arwah suson ahli kubur. Siapa tuh ahli kuburnya? Nah setelah Ibu hadiahkan kepada ahli kubur, harusnya ujungnya ada doa. Apa doanya? Ghafarallahu dzunubahum wa rahimahum wa satara uyubahum. Baru sayu lillahi lahumul fatihah. Baru baca fatihah. Apa yang kita minta? 3. Pertama, ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, atau doa yang kita harapkan buat diri kita adalah Ghafarallahu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi doa yang paling pertama, induk dari setiap aneka ragam doa adalah kita minta ampunan Allah. Jadi kalau Allah sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, udah pasti Ibu kita bakal selamat. Sama yang di alam barzah, yang namanya juga hidup di alam dunia pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Nah kita minta sama Allah, Ghafarallahu dzunubahum, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya tanpa ada sedikit pun yang tidak tertaubati, mudah-mudahan diampuni. Yang kedua doanya apa? Warahimahum, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Makanya kalau orang udah disayang sama Allah, yang hidup ataupun yang meninggal, kalau udah disayang sama Allah, la yazilluman, kagak bakalan dihinain di alam barzah. Di dunia kagak dihinain sama Allah kalau orang itu udah disayang sama Allah. Yang ketiga doanya apa? Wasatara uyubahum, dan semoga Allah menutup semua aib-aibnya. Nah hari ini kan kita mendoakan ya Bu ya, buat almarhumah Ibu Jesi, kemudian juga dari keluarga Ibu Jesi, Bu, teman kita, keluarga kita, saudara kita siapa? Ibu Ike, yang sekarang bareng-bareng sama kita ngaji, kita doain. Mereka sekarang sudah berada di alam barzah, tapi mereka tahu dan mereka bisa melihat dengan sekarang apa yang kita lakukan saat ini, apa yang keluarganya saat ini lakukan. Ibu kita doain, mudah-mudahan mereka di alam barzahnya selalu dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimatnya wa innahu la yadillu mawalais wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia seseorang apabila orang itu adait, sudah diapa sama Allah, dimusuhin sama Allah. Jadi tidak akan mulia orang yang sekarang dibenci sama Allah. Makanya Ibu yang kita takutin kebencinya Allah. Kita ngaji Bu, udah bertahun-tahun, mana sih hasil ngaji kita bilang, Bu, hafal, kagak hafal-hafal, pinter, kagak pinter-pinter. Bu, kadang-kadang yang udah dikasih juga lupa. Makanya yang kita ngarepin, ya Allah, saya ngaji ini karena saya pengen dapat kasih sayang-Mu ya Allah. Saya takut menjadi hamba yang dimurka sama Allah, dibenci sama Allah, dimusuhi sama Allah. Kenapa? Kalau orang kagak ikut apa perintah Allah, kalau orang melanggar semua larangan Allah, benci nggak Allah Bu? Benci. Yang kita takutin tuh itu.
Kita berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan yang diharamkan sama Allah. Kenapa? Takut dibenci sama Allah. Jadi bukan karena takut neraka lagi, bukan karena pengen ke surga lagi, ibadahnya karena pengen disayang sama Allah. Bu, menjaga diri dari perbuatan yang haramnya karena takut dibenci sama Allah. Mau kemana kita kalau dibenci sama Allah? Naudzubillahi min. Ibu, makanya mudah-mudahan kita jadi orang yang mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribas alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Gitu. Ibu, tidak akan ditimpakan kehinaan oleh Allah buat orang-orang yang memang dikasihi sama Allah. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini dikasihi sama Allah, supaya kita ini disayang sama Allah? Makanya dengan dua cara, illa kecuali dengan dua cara, hablum minallah wa hablum minan nas. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang yang bisa menjalankan dua amalan ini, maka Allah akan muliakan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mulia di dunia nikmat Ibu karena ada dalam kasih sayang Allah. Mulia di akhirat nikmat karena selamat dari azab nerakanya Allah, selamat dari azab alam kuburnya Allah. Mana yang pertama? Hablum minallah. Jaga dengan baik hubungan kita sama Allah. Ibu, gimana atuh cara menjaga dengan baik hubungan kita dengan Allah? Komunikasi kita dengan Allah kudu baik. Ya, Ibu suka ngobrol nggak sama Allah? Suka berdua-dua nggak sama Allah? Suka. Dalam sholat kita sedang mengingat Allah. Ya, ketika Ibu baca Quran berarti Ibu sedang berkomunikasi dengan Allah. Ketika Ibu ngedoa, mengangkat kedua tangan Ibu lagi memohon sama Allah, Ibu sedang berkomunikasi langsung dengan Allah. Sekalipun Ibu tidak bisa melihat Allah, tapi hati Ibu bisa merasakan apa? Ngerasain yang namanya dekat dengan Allah. Makanya kita nggak akan bisa menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Bu, kita tidak akan bisa menjaga hubungan baik dengan Allah kalau tidak ada orang yang mengenalkan kita sama Allah. Jadi yang paling pertama sebelum kita beribadah kepada Allah, paling pertama adalah kita kudu mengenal Allah dulu. Gimana cara mengenal Allah? Ibu, kita kenali sifat-sifat Allah. Ada nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, ada sifat yang wajib di Allah, ada sifat yang mustahil di Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Ketika sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, maka akan dengan nikmat kita menjalankan ibadah kepada Allah. Makanya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Benar Ibu. Ibu gak akan demen sama ngaji, gak akan cinta dengan sedekah kalau Ibu tidak mengawali mengenal Allah. Karena ada kalimat tauhid yang sering kita baca. Gimana kalimatnya? La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Hafal nggak? Coba bareng-bareng. Bareng-bareng itu kalimat tauhid itu Ibu harus bisa. Ya, ayo sama-sama. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah.
illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Gitu. Itu cara gimana caranya kita supaya bisa dekat sama Allah, bisa berhubungan baik dengan Allah, mengenal Allah. La ilaha, kita meyakinkan tiada Tuhan selain illallahu, Allah. La ilaha illallah. Allah itu siapa? Ibu, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud di alam dunia ini kecuali semuanya diadain sama Allah. Sekarang di dunia yang maujud, yang ada di dunia, ada apa aja sih di dunia? Langit, bumi. Segala macam ada. Lihat ke atas ada langit, lihat ke bawah ada bumi. Mana isi langit? Bulan, matahari. Mana isi bumi? Nih, banyak nih manusia seperti kita. Tidak mungkin ada yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Ibu, sekarang ada gelas. Nih gelas. Ibu, tidak mungkin ada gelas kalau nggak ada yang bikin gelas. Siapa yang bikin gelas? Ya, orang yang tukang bikin gelas. Iya, sama. Adanya kita, adanya langit dan bumi karena ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Jadi la maujuda illallah, tidak ada yang maujud di alam dunia ini. Semua yang ada karena diadakan oleh Allah. Jadi asalnya kita ada apa kagak? Tidak ada. Asalnya dulu kita ada apa enggak? Enggak ada. Ibu, kita ini sekarang ada apa enggak? Ada, tapi adanya kita didahului dengan tidak ada. Iya, kita sekarang ada di alam dunia, tapi adanya kita karena apa? Diawali dengan tidak ada. Allah zat yang maha ada, wujud adanya Allah, tapi adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Jadi ibu nggak boleh nanya begini, sebelum Allah ada, siapa dong yang ada? Nggak bisa. Allah itu ada, tapi tiada yang mengadakan Allah. Makanya kul, katakanlah oleh Muhammad dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Kul huwallahu ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh Allah mengenalkan identitas Allah, zat Allah dalam Al-Quran. Kan kita kalau bisa baca Quran, kalau ada yang ngajarin Quran kan jadi kenal Allah. Oh iya, ya dalam Al-Quran Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Berarti kalau Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Allah tak ada dua. Bu, kalau Allah ada dua, ya Allah, cek Allah nu kahiji, bumi teh kudu bulat. Cek Allah nu hiji deui, bumi teh kudu lonjong. Atuh jadina naon? Teraikan benar, berbeda pendapat. Maka Allah tidak ada dua, tapi Allah itu zat yang ahad, yang esa. Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung mengadu. Lam yalid walam yulad, yalid lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Berarti Allah kagak punya bapak, kagak punya ibu. Kita mah ada di alam dunia karena ayah saha, ayah bapak, ayah ibu. Lamun ayah bapak jeung ibu mungkin tak orang ayah di alam dunia. Oh, ibu. Tapi ada makhluk Allah yang kagak punya bapak, kagak punya ibu, atau punya ibu nggak punya bapak, punya bapak nggak punya ibu. Siapa coba? Siapa manusia yang diciptakan oleh Allah nggak punya bapak, nggak punya ibu? Saha? Nabi Adam alaihis. Iya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ibu, yang kagak punya bapak, kagak punya ibu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ada bapaknya enggak? Ada ibunya enggak? Enggak, langsung Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah tiupkan ruh, jadilah Nabi Adam. Kemudian ada manusia yang kagak punya bapak. Bu, siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihis. Nabi Isa ada di alam dunia, tapi dia nggak punya bapak. Menurut kita mungkin enggak? Menurut kita enggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Ada lagi,
kagak punya ibu tapi punya bapak. Siapa? Siti Hawa. Siti Hawa? Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam sendirian, sepi-sepian enggak? Kemudian Nabi Adam minta teman. Jadilah Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihis. Dengan kuasa Allah ada manusia diadakan oleh Allah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau punya bapak tapi nggak punya ibu nggak punya bapak, tapi kita mah punya bapak, punya ibu. Jadi adanya kita mah diadakan oleh Allah, tapi ibu adanya Allah, tidak ada yang mengadakan. Jadi adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Tuh, la maujuda. Kita lagi kenal Allah supaya kita bisa berhubungan dekat dengan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tauhid yang kedua, kita meyakinkan gak ada selain Allah yang wajib dengan sebenar-benarnya disembah. Ibu sholat nyembah siapa? Ibu ngedoa minta siapa? Ibu datang ke sini pengen dapat ridho siapa? Hanya Allah yang kita sembah. Hanya kepada Allah kita mengabdi. Makanya kita kudu jadi Abdullah. Apa Abdullah? Hambanya Allah. Kenapa? Karena ada manusia jadi Abdul Syaiton, Abdul Hawa Nafsu. Bu, ada manusia hidup di dunia jadi abidnya setan. Naon abid? Pengikut setan. Naudzubillah. Ada lagi manusia yang menjadi pengikut hawa nafsunya sendiri. Celaka nggak, Bu? Kalau kita pengen selamat, pengen dimuliain sama Allah, jadilah pengikut setia Allah. Namanya Abdullah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid yang ketiga apa tadi? La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju, tujuan kita hanya Allah. Guru cuman syariat ngasih ilmu, ya. Tapi tujuan kita kemana? Ke Allah. Kita sedekah, ibu, tujuan kita ke Allah. Semua la matluba illallah, yang dicari hanya ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Karena kalau sekarang, ibu, kita kagak menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan membiarkan kita jadi orang yang hina. Naudzubillah. Yang kedua amalannya apa? Hablum minan nas. Kan dua amalan. Dua amalan yang menjadikan kita mulia dunia akhirat. La yadillu, tidak akan dihinakan oleh Allah. Mana? Hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena kita hidup agak sendirian, Bu. Benar nggak? Kita punya keluarga, kita punya tetangga, kalau udah menikah punya besan. Betul begitu? Iya tuh, hubungan baik dengan sesama manusia dijaga. Jangan sampai gara-gara kita, Bu, marah sama tetangga, musuhan sama tetangga, padahal kita teh sholat, padahal kita ngaji, Masya Allah malah gak bisa jadi masuk ke dalam surga. Marahan 3 kali, Bu, menanamkan kebencian kepada sesama manusia, bermusuhan, belum maaf-maafkan, sampai mati belum dapat ridhonya dia, maka tertutup pintu surganya Allah. Naudzubillah. Makanya hati-hati, Bu, hubungan kita sesama manusia. Mana? Satu, ayyusallimahu. Ini cara hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ayyusallimahu, saling memberi rasa aman, saling memberi rasa keselamatan. Berarti jangan bikin rusuh, ya. Jangan bikin gaduh, bikin orang tuh tenang, bikin orang tuh nyaman, baik dengan mulut kita ataupun kelakuan kita. Ibu, yang pertama. Yang kedua, ayyuhibbahu, saling mencintai. Apa yang kita cintai untuk diri kita, maka cintailah pula untuk saudara kita. Gitu kan kalimatnya. Apa yang kita benci untuk diri kita, maka rasakanlah itu pun yang orang lain benci. Contoh begini, ibu seneng banget kalau lagi susah, lagi bingung, lagi banyak urusan, ada yang bantuin, seneng gak? Sama orang lain juga.
Kalau mereka dalam keadaan susah, bingung, ibu dibantuin, senang gitu. Saling mencintai sesama manusia, jangan saling menghinakan, jangan saling membenci. Baru yang ketiganya, ayu karimau, saling memuliakan. Yang tua kudu sayang sama yang muda, yang muda kudu hormat sama yang tua, gitu aturannya. Yang tua kudu sayang ke yang muda kudu hormat ke yang tua. Ibu sama saya tuan siapa? Ibu sama saya tuan siapa? Tuan ibu, ya. Bu, dari umur tuan ibu, maka saya kudu hormat sama ibu. Ibu kudu hormat sama saya. Tapi dari segi derajat guru sama murid, tinggian mana? Tinggian guru. Ibu, bu, depan ibu siapa? Ibu kata ibu, guru kecil-kecil juga. Berarti ibu kan kudu hormat sama guru. Jadi kita saling menyayangi, saling menghormati, jangan saling menghina, menjatuhkan, merangkul, silih asih, silih asa, silih asuh. Itu hablum minan nas. Enak bu, nikmat hidup di dunia. Kalau musuhan mah hidup di dunia tak kosongan sempit. Dunia luasnya kayak sempit, kemana-mana punya musuh. Padahal musuh nama ngan hiji, tapi asa sempit. Alhamdulillah. Ibu, baru yang keempat, apa? Saling melupakan. Ayyafulahu, saling melupakan. Apa yang dilupain? Kesalahan. Bu, karena kan namanya juga manusia ibu ya. Kita sama suami, kita sama anak, sama tetangga, sama keluarga, kerabat, kadang-kadang ada orang lain bikin salahnya sama kita. Kadang ada ngecewainnya. Pernah nggak? Pernah nggak dikecewain sama orang? Pernah nggak dibikin sedih sama orang? Pernah ya bu ya. Nah, kita ini sebagai orang muslim, orang mukmin, kalau pengen dimuliain sama Allah, maka saling ngemaafin, saling ngelupain. Makanya ada dua yang kudu diingat-ingat, ada dua yang kagak boleh diingat-ingat. Mana ayo? Dua yang harus selalu diingat sama kita. Mana? Yang pertama, kebaikan orang lain sama kita. Jangan dilupain bu. Apalagi kebaikan orang tua, ya Allah. Besar banget jasanya nih, alhamdulillah nih keluarga Ibu Jesi pada solehah semuanya ya. Mereka ingat kebaikan emak, alhamdulillah sekarang. Bu, acara niat haul. Jangan pernah lupain kebaikan orang lain. Sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah dilupain. Suami ada kebaikannya nggak? Ada. Pasti. Ini mah yang dilihat apanya doang? Keburukannya we doang. Ibu, lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Kenapa? Ketika kita mengingat kebaikannya, akan tumbuh rasa syukur. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau orang tak bisa syukur kepada manusia, yang nggak bisa syukur sama Allah. Jadi kalau kita pengen jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, belajar dulu bersyukur kepada manusia. Non bersyukur teh berterima kasih. Ya Allah, sekarang dia hidupnya lagi susah. Dulu mah baik banget sama kita. Kita bantuin, ngetolongin tuh. Jadi ingat kebaikannya satu tuh yang perlu diingat-ingat. Yang kedua, yang perlu diingat apaan? Kesalahan kita sama orang lain atau dosanya kita. Karena tanda orang yang celaka, nisyanu dunubil madiyah, orang yang ngelupain dosa. Ibu lamun urang boga kasalahan teh tong tenang-tenang kudu bara-buru ditobatan. Kalau kita ingat punya salah sama orang tua, buru-buru ibu minta hampura, minta ridona. Kalau kita punya salah sama suami, buru-buru datengin suami kita, minta ridona, minta hampura. Kenapa? Karena kesalahan itu kalau ke bawah sama mati, kita belum dapat ridhonya. Saya bilang apa? Tertutup pintu surga buat orang yang mati kagak dapat ridho. Gak dapat ridho orang tua, bu. Gak dapat ridho guru, gak dapat ridho suami, gak dapat ridho jamil muslimin wal muslimat. Maka tertutup pintu surga buat kita. Makanya ada doanya bu. Kalau kita mau tidur, kita baca doa begini nih. Astaghfirullahalazim. Doanya nih istighfar. Li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimah. Jadi istighfarnya bu untuk kita, untuk orang tua, untuk guru, untuk saudara kita, untuk jamil muslimin wal muslimat. Maka kata Nabi, saat itu orang sudah ridho sama kamu.
Jadi kan kata Nabi, sebelum kau tidur, kau datengin tuh orang-orang untuk minta ridhonya. Mungkin nggak? Aina mau bantah. Sebelum tidur ngedatangin nih semuanya nih satu persatu. Mungkin nggak? Nah, mungkin kan. Makanya doain. Semoga semuanya diampuni dosa dan kesalahannya. Dengan sebab itu ridhonya Allah akan datang sama kita. Jadi yang keempatnya, saling ngelupain. Jadi ada yang kudu diingat-ingat. Tadi dua tuh. Apa tadi? Kebaikan orang sama kita, kesalahan kita sama orang. Nah, ada yang jangan diingat-ingat. Apaan tadi yang jangan diingat-ingat? Kesalahan orang lain sama kita. Jangan suka diingat-ingat. Ya, kemudian apa lagi yang jangan diingat-ingat? Kebaikan kita sama orang lain. Kenapa ibu jangan diingat-ingat? Kalau kita ingat terus kesalahan orang lain, dendam, kesel wae, gendek wae, embung nanya, naon sebel. Gitu. Nah sebabnya inget banget bahula, inget banget kamari. Ibu, jadi nggak boleh diingat-ingat. Kalau keingetan gimana bu? Boleh kalau keingetan mah istighfar langsung. Kenapa kalau kita kagak ingat mah tuh kita teh gila meren. Ya, bu kalau kita masih hidup pasti ingat. Ingat masa lalu dia begitu sama kita. Tapi biarin, bu, Allah pun pemaaf, masa kita nggak pemaaf gitu. Yang keduanya jangan diingat-ingat apa? Kebaikan yang udah kita lakukan, kebaikan kita sama orang lain, perbuatan solehannya kita nggak boleh diingat-ingat. Bu, kalau udah bikin kebaikan seperti kita buang kotoran, suka inget nggak? Iya, nggak ingat udah buang kotoran ya. Sama kalau udah bikin kebaikan, udah lupain. Karena kalau diingat-ingat, ibu, ternyata dia nggak bersyukur sama kita, nggak berterima kasih sama kita. Akhirnya apa kata ibu? Tuh orang kagak tahu terima kasih, udah gua bantuin juga. Akhirnya kesal nggak? Akhirnya ikhlasnya hilang tuh. Tapi kalau kita nggak ingat mah, dilupain. Semua kebaikan atau semua dari Allah. Nah kalau kita udah bikin kebaikan, bilang Alhamdulillah. Paham ibu-ibu? Jadi ada dua amalan yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah dan Allah selamatkan kita dari kehinaan. Mana pertama? Hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah. Yang kedua adalah hablum minannas. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.